Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, di sini tuh saya lagi lihat di kebun ya. Di sini tuh ada kebun ubi jalar, dan juga ada Pak suami yang lagi nanam-nanam ya teman-teman. Nah untuk ubi jalarnya itu tuh bukan punya saya, tapi punya orang lain ya. Dan untuk Pak suami lagi nanam-nanam, itu tuh lagi nanam benih bebungaan ya teman-teman. Dan di sini tuh saya lihat-lihat sejenak biar agak fresh gitu ya teman-teman, pagi-pagi ngelihat kebun seperti ini. Nah ini tuh habis hujan, maka dari itu tanahnya itu basah seperti ini ya. Alhamdulillah semalam itu hujannya agak deras juga dan juga agak lama. Nah di sini saya turun sedikit ya biar agak deketan. Dan saya tidak berani untuk ke sana karena lumayan licin juga tanahnya. Jadi saya di sini aja ngelihatnya. Nah, yang di atas itu ada Bapak juga sama lagi nanam-nanam ya, teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pagi ini benar-benar sejuk banget gitu ya. Dan ini kebunnya itu dekat rumah saya. Jadi agak sebelah utara, agak ke bawah ya, teman-teman. Nah benar-benar segar banget kalau pagi-pagi ngelihat kebun-kebun yang pada bersih-bersih. Itu tuh benar-benar bikin fresh mata ya, dan juga fresh pikiran. Dan kata Pak suami jangan lama-lama di sini, katanya saya kan lagi hamil besar katanya gitu. Jadi takutnya gimana-gimana jatuh atau apa. Jadi Pak suami itu nyuruh pulang, tapi di sini saya sedikit aja, sebentar aja gitu ya untuk ngadem. Nah di sini setelah saya di rumah, saya mau lanjut untuk ngupas-ngupas nih teman-teman, karena tadi sambil ke kebun saya itu sambil ngerebus kentang ya. Dan ini tuh kentang yang kemarin Pak suami bawa dari gunung ya teman-teman. Nah kemarin tuh Pak suami ke rumah mamah mertua, dan beliau itu bersama saudaranya itu ke gunung. Mungkin bukan gunung puncaknya teman-teman, tapi datarannya gitu ya. Karena di pegunungan kan kebanyakan kebun-kebun seperti kentang, brokoli, terus kayak ya pokoknya sayuran-sayuran seperti itulah ya. Dan kebetulan saudaranya Pak suami itu lagi berkebun di gunung sana, dan Pak suami itu ikut. Dan kebetulan juga temannya saudaranya Pak suami itu lagi panen kentang ya teman-teman. Dan di sini tuh Pak suami ikut apa ya? Ikut nyari setelah dipanen itu ya teman-teman, karena kalau habis dipanen itu kentang-kentang banyak yang ketinggalan. Dan di sini tuh Pak suami bersama saudaranya apa ya kalau bahasa Sunda nama sih ini tuh ngelarat atau gimana ya. Nah seperti itulah ya teman-teman, dan banyaknya itu alhamdulillah lumayan banyak juga. Dan kemarin tuh Pak suami dapat 2 karung kecil. Untuk 1 karung kecil dibagiin di rumahnya ibu mertua, dan untuk 1 karung kecilnya lagi dibawa ke rumah di sini ya teman-teman, dan dibagi-bagi di sini. Dan untuk kentangnya ini tuh nggak besar-besar ya teman-teman, tapi kecil-kecil. Kalau disebutnya itu baby kentang ya teman-teman, baby kentangnya. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman untuk sayuran. Kalau di daerah ibu mertua itu tuh nggak susah-susah banget, malahan kebanyakan itu dikasih gitu ya kalau lagi panen-panen seperti itu. Maka dari itu kalau saya lagi banyak sayuran itu tuh suka dikasih sama ibu mertua. Nah kalau ibu mertua lagi banyak sayuran itu tuh suka dikirim ke sini, ke rumah saya ya teman-teman. Jadi ibu mertua mah nggak kesusahan lah, seperti tomat, cabai, sayur-sayuran pun seperti sawi hijau, brokoli, wortel, itu tuh benar-benar alhamdulillah banget. Karena rumahnya juga dekat perkebunan. Kalau perkebunan memang lumayan jauh ya teman-teman, itu tuh di daerah yang dingin-dingin pokoknya. Teman-teman juga pasti pada tahu kalau perkebunan seperti itu pasti daerahnya itu menuju yang dingin-dingin gitu ya, dekat gunung gitu. Nah di sini untuk kentangnya tadi itu udah direbus. Tadinya itu mau langsung aja mentahannya, tapi kata Pak suami kalau kecil-kecil seperti ini dikupasnya itu agak susah, jadi agak lama. Lebih baik direbus aja dulu biar ngupasinnya itu gampang gitu ya teman-teman. Oh
ya, kemarin tuh ada bunda-bunda yang mau disapa, yaitu Mam Saika dari Sukabumi. Hai Mam Saika, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu setia nonton video sederhana saya teman-teman. Dan ada lagi nih satu bunda yang pengen disapa tapi saya tuh kelupaan. Apabila bunda yang nonton yang pengen disapa, silahkan tulis lagi di kolom komentar ya. Nah kemarin tuh saya kelupaan gak catat namanya dan juga daerah asalnya, jadi saya kelupaan terus ya teman-teman. Biasanya itu kalau ada teman-teman atau bunda-bunda yang mau disapa-sapa itu tuh selalu saya tulis terlebih dahulu ya teman-teman, namanya dan juga daerah asalnya, jadi saya tuh nggak kelupaan. Nah mohon maaf sekali lagi bagi satu bunda yang kelupaan namanya. Kemarin tuh saya cari di komentar nggak ketemu ya teman-teman, mungkin lumayan banyak juga komentarnya sekarang tuh, alhamdulillah. Jadi untuk yang mau disapa sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini tuh sudah beres ya, atau sudah selesai ngupas-ngupas kentang rebusnya. Dan sebelum dimasak ini saya goreng terlebih dahulu. Tapi untuk penggorengannya saya tidak memakai minyak yang terlalu banyak biar nggak mengandung minyak. Karena kalau udah direbus terus digoreng itu tuh minyaknya agak mengendap gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai minyaknya sedikit aja. Nah singkat ceritanya di sini tuh kentangnya udah agak garing gitu ya teman-teman, tapi di sini saya nggak buat garing banget karena mau dimasak kembali. Jadi untuk menggoreng kentangnya itu cukup segini aja dulu. Dan untuk kentangnya saya bagi dua aja ngegorengnya teman-teman karena lumayan banyak juga. Dan ini singkat ceritanya sudah selesai untuk menggoreng kentangnya. Di sini saya kasih minyak sedikit teflonnya ya teman-teman, dan di sini saya kasih bumbu instannya yaitu bumbu pecel yang udah jadi ya. Dan untuk bumbu pecel instan ini itu tuh rasanya enak banget ya bagi saya mah, pas di lidah saya gitu. Tapi untuk bumbunya seperti garam, gula itu tuh tinggal nambahin aja sedikit. Nah barusan tuh saya sudah kasih air sedikit, didiamkan sebentar sampai panas. Dan untuk melunak seperti ini harus diuwek-uwek gitu ya teman-teman sama sodetnya biar cepat melelehnya. Nah karena rasanya kan seperti saya yang bilang tadi, yaitu kalau kurang tinggal ditambahin. Dan ini rasanya kurang ya teman-teman, jadi saya tambahin aja untuk garam dan juga gulanya. Dan di sini saya tambahkan kecap biar warnanya itu keluar ya teman-teman. Nah bumbu pecel instan seperti ini enak juga loh. Biasanya kalau ada teman-teman nih yang mau nyate-nyate atau bakar-bakar, pengen bumbu pecel yang udah jadi atau bumbu kacang yang udah jadi itu tuh banyak banget ya teman-teman di warung. Dan alhamdulillah di sini tuh ada ya, jadi tinggal beli-beli aja. Nah untuk bumbu pecelnya karena udah mendidih juga, udah mateng juga, udah dikasih bumbu sama saya. Barusan tuh saya sudah dikasih kentangnya ke teflonnya teman-teman, dan tinggal aduk-aduk sebentar udah jadi deh. Dan ini dia teman-teman untuk masakan hari ini, yaitu kentang bumbu pecel ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh si kakak si ade semuanya pada suka walaupun masakannya itu sederhana. Untuk masak-masak sudah selesai ya teman-teman. Hari ini tuh cuman satu menu aja masaknya, yaitu kentang bumbu pecel aja. Dan itu tuh requestan dari Pak suami. Katanya sebelum berangkat kerja Pak suami pengen makan kentang bumbu pecelnya. Nah di sini tuh Pak suami setelah dari kebun lanjut ke belakang rumah, karena belakang rumah lumayan ada rumputnya juga. Dan Pak suami langsung aja mangkas-mangkas pakai cangkul ya teman-teman. Dan di sini saya bilang mumpung rumputnya itu nggak terlalu banyak, biar Pak suami nggak terlalu capek, jadi biar nyicil-nyicil aja untuk mangkas rumputnya ya teman-teman. Dan Pak suami pun sambil istirahat sambil mangkas rumput-rumputnya sedikit ya teman-teman. Dan di sini tuh saya juga sambil istirahat sambil ngeliatin Pak suami untuk mangkas-mangkas rumputnya. Dan kalau sudah besar-besar rumputnya itu tuh Pak suami ngerjainnya itu hampir setengah hari ya teman-teman, karena rumputnya juga lumayan banyak, terus tinggi-tinggi juga. Pak suami kan jadi lebih repot. Nah jadi mumpung sedikit rumputnya lebih baik dipangkas-pangkas aja. Tapi di sini tuh Pak suami pengen segera makan, tapi Pak suami kan habis capek ya, habis nanam-nanam, jadi sambil istirahat sambil mangkas-mangkas sedikit katanya. Jadi biar laparnya itu makin mantap dan nanti pas makannya itu lebih nikmat ya teman-teman. Dan untuk halaman belakang kalau sudah dipangkas rumputnya itu kelihatan lega banget ya teman-teman. Apalagi kalau sudah dipangkas rumputnya, sudah disapu-sapu juga, itu tuh
itu Masya Allah banget, apalagi pas suami suka ngademnya itu di belakang dapur ya, sambil ngopi, sambil ngerokok, itu tuh sambil ngangin juga, ngeliatin halaman belakang. Nah mungkin untuk setiap harinya jarang banget juga saya tuh nyapu-nyapu halaman belakang, terkecuali kalau sudah kotor itu tuh baru saya sapu ya teman-teman. Kalau masih bersih itu tuh nggak dulu. Saya tuh paling senang kalau nyapu-nyapu halaman belakang udah dipangkas rumputnya ya teman-teman, karena bukan apa-apa. Kalau sudah dipangkas rumputnya itu tuh cara menyapunya itu jauh lebih mudah dan juga jauh lebih cepat sih bagi saya mah. Kan kalau banyak rumput-rumputnya itu tuh kotorannya banyak yang nyangkut di rumput ya teman-teman. Dan walaupun cuma dipangkas-pangkas seperti ini kelihatan banget kan hasilnya, halamannya itu kelihatan lega dan jauh lebih bersih sih menurut saya. Ya ini tuh sisa tenaga dari kebun ya teman-teman Pak suami itu. Ya kalau misalnya nggak dicepetin ini tuh mohon maaf banget karena durasinya yang lumayan agak pendek ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir, yang sudah like, komen, dan juga subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.